Selamat pagi, selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan pada pagi hari ini akan merubah seluruh kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah satu-satunya yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan. Allah yang hidup, haleluya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Perjumpaan dengan Dia merubah hidup kita. Amin. Haleluya. Oh, we worship you. Mari katakan sama-sama, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, Yesus Tuhan, sumber dari segalanya. Dialah kebenaran. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kau tahu, aku tahu, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, oh, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Kristus satu-satunya alasan setiap kita hidup, memenuhi rencananya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama dari hatimu. Kaulah alasan, oh, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, kaulah alasan, oh, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus alasan, kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Haleluya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi, Yesus Tuhanku, Yesus Tuhan yang berkuasa. Oh, haleluya, hidupku takkan sama. Engkau tahu, amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah satu-satunya. Perjumpaan denganmu
membuat kami berbeda. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar di dalam kehidupan kita, mau berbicara dalam kehidupan kita. Mari tenangkan hidup kita, mendengar firman-Nya di dalam kehidupan. Lupakan yang lain Bapak Ibu. Allah hadir di tengah-tengah kita. Menyembah Dia dari dasar hati kita. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Terpujilah nama-Mu, amin. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia, amin, dan terindah Kau, Yesus. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang baik. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup. Nyanyi dari hatimu, mari jemaat. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Ada harapan di dalam Dia, amin. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Angkat suaramu dan tanganmu sama-sama. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Mari, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami muliakan ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, mari sembah Allah kita yang baik dalam kehidupan kita. Haleluya, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
terindah Engkau Yesus yang mulia. Yang mulia Engkau satu-satunya Tuhan. Perjumpaan hari ini denganmu Tuhan kami sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Buka hatimu, buka tanganmu. Engkau ku sembah, Bapa yang mulia. Oh, seumur hidup. Di rumah sama-sama katakan, lupakan yang lain. Katakan engkau ku sembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Oh, Kau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Oh, Engkau ku sembah, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Mari sembah Kau yang di rumah. Haleluya. Angkat suaramu kepada Dia. Kau layak Tuhan. Terima sembah kami. Berjumpaan dengan Engkau Tuhan, membuat kehidupan kami berubah. Haleluya. Mari semua kita angkat hati kita, Engkau bersembah. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur. Sekali lagi. Haleluya. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Pulihkanku dengan darah-Mu Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Katakan dari hatimu kepada Dia. Seumur hidup. Seumur hidup. Shalom, selamat datang di ibadah online MDC Surabaya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saya bacakan Mazmur pasal 100 ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita bersama-sama apapun yang sedang kita alami. Kita mau belajar mengucap syukur. Karena dari situlah kita bisa memasuki pintu gerbang Allah. Dan kita memuji Tuhan, belajar untuk meninggalkan aktivitas. Dan kita mulai berfokus menyediakan 1 jam di depan ini untuk sungguh-sungguh beribadah dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya masa depan sungguh ada bagi orang yang takut akan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih bisa diberi kesempatan beribadah. Dan kami berdoa dimanapun setiap kami mengikuti ibadah online ini. Kami berdoa, hadirlah secara nyata di rumah kami masing-masing. Senyampang kami memuji Tuhan. Senyampang kami mendengar firman Tuhan. Mujizat terjadi di tengah-tengah kami. Yang mengalami sakit juga mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami beban berat ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memasuki pintu gerbang-Mu dengan ucapan syukur.
Mari kita dimanapun kita ada, mari ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk semua yang Tuhan masih percayakan pada kami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, kami siap mengeluhkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Besar dan ajaib
Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, selama-lamanya. Kami mau menikmati segala hadirat Tuhan dengan nyanyian hanya untuk Engkau Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku. Itu yang selalu ku rindu, memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku
dari segalanya. Hanya Engkau Tuhan yang ku ingini, menikmati hadirat-Mu di dalam setiap kehidupanku bersama keluargaku. Haleluya. Saat terindah ketika kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, berjalan setiap hari di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kesibukan kami terus memuji menyembah-Mu. Dari dalam hati kami, hadirat-Mu selalu nyata Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, yang selalu ku dapatkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah dalam hidupku. Dipujilah Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena hikmat, tuntunan, berkat selalu menyertai kehidupan kami ketika kami hidup di dalam Tuhan. Kau memberikan kami hal yang tidak pernah kami dapatkan sebelumnya Bapa. Menikmati hadirat Tuhan di dalam kacamatanya Tuhan, bukan kacamata kami Tuhan. Di situ kami bisa melihat bahwa anugerah Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Kami mau terus mengucap syukur hanya kepada-Mu ya Bapa. Tidak ada Allah lain dalam hidup
Tidak ada Allah lain dalam hidup kami. Saat ini, selama-lamanya, selama kami hidup, Engkaulah Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selama bulan November ini, jika saudara-saudara mengikuti kontak, kita sedang membahas tema tentang mengucap syukur dalam segala hal. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan satu pesan saudara-saudara tentang apa yang membuat kita itu sulit untuk mengucap syukur. Saya banyak mendengar dan saya pribadi juga mengalami bahwa mengucap syukur itu bukan sesuatu yang mudah atau otomatis dilakukan. Ya, kalau semuanya baik, mudah kita mengucap syukur. Tetapi kita menjumpai kadang-kadang hidup ini begitu mengalami banyak kesulitan, masalah. Kita bangun pagi, mungkin punggung kita sakit, kemudian dan kita ambil air minum, terus kemudian airnya tumpah, dan kemudian anak kita terlambat sekolah, dan kita masak dan masakan kita hangus, dan kita berangkat ke kantor, ban mobil kita bocor, dan seterusnya. Itu bisa terjadi sebenarnya, itu bisa menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita, dan dalam kondisi seperti itu, apakah bisa kita mengucap syukur, saudara-saudara? Belum lagi kalau Tuhan betul-betul izinkan kita untuk menghadapi berbagai masalah, berbagai persoalan, maka kita akan menjumpai bahwa mengucap syukur bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Manusia pada dasarnya memang sulit mengucap syukur, saudara-saudara. Kita mungkin masih ingat ya, waktu kita kecil atau kalau kita punya anak, kita selalu mengajari anak kita untuk berterima kasih jika mereka menerima sesuatu dari seseorang. Seorang anak perlu diajari untuk berterima kasih. Dan juga dalam Lukas pasal yang ke-17, saudara-saudara, ada satu kisah di mana Tuhan Yesus itu menyembuhkan 10 orang kusta. Dan 10-10-nya sembuh, tetapi hanya satu yang kembali untuk mengucap syukur. Dari beberapa contoh ini kita melihat bahwa memang mengucap syukur itu bukan satu hal yang mudah untuk dikerjakan. Bukan satu hal yang otomatis muncul dari hati kita. Itu sebabnya mengucap syukur merupakan satu disiplin rohani yang sangat baik yang saya pikir perlu kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi saudara-saudara, kalau boleh saya katakan begini ya, salah satu penyebab utama kesulitan mengucap syukur adalah karena kita tidak melihat atau tidak mengakui kehadiran Allah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin ulangi ya, salah satu penyebab utama kesulitan mengucap syukur adalah karena kita itu tidak melihat atau tidak mengakui kehadiran Allah secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Coba saudara pikirkan sebentar. Allah itu pribadi yang tidak kelihatan dan kita pada saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita tuh menjumpai sebuah realita di mana Allah tuh tidak nampak gitu. Allah itu nggak nyata, Allah itu tidak jelas, saudara-saudara. Janjinya, firman-Nya, kita mungkin setiap pagi kita mungkin membaca Alkitab, ya, setiap pagi kita mungkin berdoa, bersaat teduh. Tetapi begitu lewat hari itu, kita akan menjumpai satu realita yang berbeda dari yang kita renungkan. Kita akan menjumpai dunia yang tidak cocok dengan apa yang kita baca di Alkitab, saudara-saudara. Ini adalah masalah terbesar bagi orang Kristen di sepanjang zaman. Yaitu mereka menjumpai bahwa firman Allah atau Allah sendiri somehow itu tidak relevan, tidak selalu nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Saya lupa berapa banyak orang tuh ngomong ke saya, mengatakan bahwa Pak Agus, enggak gampang begitu, enggak semudah itu. Begitu. Jadi bahkan dalam pembahasan materi-materi di konteks sekalipun ya, saya mendapat beberapa masukan bahwa ada beberapa jemaat yang mengatakan enggak mudah, gimana caranya? Ya memang betul, tapi realitanya, kenyataannya enggak sesederhana itu Pak Agus. Gitu. Kalau saya enggak melakukan ini ya, nanti uang saya tidak keluar. Kalau saya tidak melakukan ini, kalau saya tidak kompromi, maka semua tidak akan jalan. Betul, firman Tuhan itu betul. Tetapi juga tidak semudah itu. Nah ini adalah tantangan kehidupan saudara-saudara di mana orang Kristen itu somehow mereka itu terpaksa atau mereka itu menjumpai diri mereka hidup dalam sebuah realita yang tidak cocok dengan apa yang mereka percaya. Ini adalah masalah terbesar dalam kehidupan Kristen. Kenyataan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang cocok, ada, tetapi sebagian besar tidak cocok. Jadi tidak heran bagi kita, beberapa orang dari kita, begitu kita doa, kita saat teduh,
Dan kita kemudian berangkat bekerja misalnya, dan kita jumpai kehidupan kerja, realita kerja itu sudah sangat berbeda. Sehingga kita mungkin membaca Alkitab hari itu, pagi itu, tetapi dengan cepat kita kemudian melupakan apa yang kita baca. Apalagi kalau kita mengatakan membaca sebuah perintah, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Ya, kita mengatakan amin, amin. Tetapi dalam kenyataannya saudara-saudaraku, sekali lagi kita bisa menjumpai bahwa tidak sesederhana itu. Nah, pada hari ini saya ingin berikan satu kebenaran bahwa yang membuat sulit itu adalah karena saudara-saudaraku, karena kita tidak melihat realita yang berbeda dari apa yang kita lihat. Kita tuh tidak bisa melihat realita ilahi. Kita tidak bisa melihat bahwa Allah itu terlibat, Allah itu dekat, Allah itu nyata di dalam hidup sehari-hari kita, saudara-saudara. Dan yang kita lihat adalah yang bisa dilihat itu, bahwa orang itu jahat, ada orang bermaksud jahat sama kita melihat kita hidup dalam pandemi, kita melihat bahwa beberapa orang yang kita kasih harus meninggal karena sakit. Kita melihat kenyataan-kenyataan yang menyakitkan, menyedihkan, kenyataan-kenyataan yang berat, yang menakutkan, saudara-saudara. Itu yang kelihatan. Sedangkan Allah dan firman-Nya itu tidak kelihatan. Itu tidak nyata dalam hidup kita. Dan ini yang menjadi sebab utama kenapa akhirnya kita itu tidak mampu bersyukur dalam segala sesuatu. Pada hari ini izinkan saya membaca dari kitab Roma, surat Roma, pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai 21. Ya, Roma 1 ayat 18 sampai 21. Dikatakan seperti ini, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Saudara-saudara, memang kalau kita baca kalimat-kalimat ini terasa agak kurang jelas gitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan dengan menggunakan beberapa terjemahan versi Alkitab yang berbeda. Tapi poin pertama saudara-saudara yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama, dosa itu menutupi realita yang sebenarnya tentang Allah. Dosa itu menutupi mata kita dari realita yang sebenarnya tentang Allah. Ya, dalam Roma pasal pertama ayat 18-19 dikatakan begini. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, atas kejahatan manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Nah, saudara-saudaraku, ini saya cantumkan juga dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version-nya. Dikatakan kalau dari Roma 1 ayat 18 ini, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of man who suppress the truth in unrighteousness. Nah, kata-kata suppress the truth ini penting saudara-saudaraku. Jadi kata truth yang dipakai dalam bagian ini dalam bahasa Yunani itu adalah aletheia. Kata kebenaran ini aletheia itu menunjuk pada apa yang faktual. Bukan kebenaran konseptual, bukan kebenaran moral saja, tetapi juga apa yang fakta, kebenaran faktual. Yang sesungguhnya atau realita yang sebenarnya tentang sesuatu. Jadi Rasul Paulus ini dia mengatakan bahwa pelanggaran manusia, kejahatan manusia itu membuat kita, dosa kita, membuat kita itu buta. Ya, membuat kita itu tidak bisa melihat the truth, kebenaran, aletheia, sebuah fakta. Membuat kita tidak bisa melihat sebuah realita yang faktual tentang Allah, saudara-saudara. Apa yang tutupan itu apa? Dikatakan begini. Dosa menutupi mata kita dari realita yang sebenarnya, yaitu bahwa Allah Maha Kuasa itu nyata, hadir, dan terlibat walaupun ia tidak kasat mata. Ini dia. Fakta apa sih yang ditutupi oleh dosa itu? Yaitu fakta tentang kehadiran Allah, keterlibatan Allah. Bahwa dia itu nyata, hadir. Allah itu bukan di sorga yang jauh sana. Allah itu ada di sekitar Anda. Ya, beberapa waktu lalu saya sempat share bahwa kata-kata sorga itu dalam bahasa Yunani Uranos itu saudara-saudara, itu bicara masalah udara di sekitar kita. Bapa yang di sorga itu artinya Bapa yang hadir. Dan kenyataan ini saudara-saudara, kenapa manusia kemudian sulit sekali untuk melihat atau menyadari realita faktual ini, dosa sumbernya.
Jadi realita yang kita lihat secara kasat mata adalah bahwa dunia ini dikuasai kejahatan, dipenuhi kabar buruk, pandemi, resesi, dan sebagainya macamnya, dan segala macam. Itu yang kita lihat. Jadi penyebab kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa menemukan Tuhan secara nyata betul dalam hidup kita adalah karena kita ini orang-orang berdosa. Kejahatan itu suppressing the truth. Jadi aletheia, fakta ini disurpress, ditenggelamkan. Diganti dengan apa? Dengan realita yang berbeda. Yaitu realita yang kelihatan. Bahwa dunia ini jahat, sakit penyakit di mana-mana, kerja tuh harus korupsi, kita melihat banyak orang yang korupsi jadi kaya dan segala macam. Kita menemukan realita-realita jasmani, saudara-saudaraku, yang tidak sesuai dengan apa yang kita percaya. Ini adalah sumbernya. Sebab itu saudara-saudaraku, realita yang kita pilih akan menjadi apa yang kita percayai. Saudara milih realita yang mana? Saudara bisa memilih realita yang kelihatan, yang sementara itu, atau saudara bisa memilih realita yang tidak kelihatan itu. Dua-duanya faktual, saudara-saudaraku. Tetapi, menurut saya, realita yang kelihatan itu selalu sementara. Betul nggak? Semua yang saudara bisa lihat, saudara bisa pegang, itu sifatnya sementara. Sekarang pertanyaannya, jika ada satu hal, hari ini ada, besok tidak ada, apakah itu sebuah realita yang sebenarnya? Atau bukankah menurut saya kalau itu sebuah realita, kebenaran, hari ini ada, besok ada, minggu depan ada, 1000 tahun lagi harus tetap ada, saudara-saudaraku. Yang namanya kebenaran itu tidak seharusnya berubah-ubah. Yang namanya fakta, saudara-saudara, apa yang betul-betul real, betul-betul nyata, itu seharusnya bersifat kekal. Dan semua yang nampak, yang bisa kita pegang, harta kita, kekuatan jasmani kita, semuanya sementara. Memang itu real, dalam arti bisa dilihat, tetapi kalau saudara tidak bisa melihat realita yang lain, yang jauh melebihi realita itu, maka tidak heran kehidupan kita ini goncang. Tidak heran kita sangat sulit mengucap syukur, saudara-saudara. Jadi pelanggaran manusia lah yang membuat, atau dosa manusia lah yang membuat kita itu tidak bisa melihat kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku, saya percaya begini. Begitu kita mau menyadari, mengakui bahwa Allah itu hadir, terlibat. Saudara kan menjumpai seluruh firman Tuhan itu menjadi masuk akal. Tidak ada firman Tuhan yang sulit. Tidak ada perintah Tuhan yang mustahil, saudara-saudara. Dan Anda melihat satu realita yang sangat nyambung dengan iman saudara. Begitu saudara memisahkan, begitu saudara melihat atau saudara hanya berfokus pada apa yang jasmania saja, saudara akan kesulitan. Saudara akan kesulitan berdoa, saudara akan kesulitan bersyukur. Jadi belajarlah memang kita perlu berusaha, kita perlu meminta anugerah dari Tuhan supaya kita tuh bisa melihat, bisa memperhatikan apa yang tidak kelihatan ini, saudara-saudara. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 mengatakan bahwa sebab aku ini tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi aku memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan itu bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan bersifat kekal. Ibrani pasal yang ke-11 mengatakan bahwa apa yang terlihat itu dijadikan dari apa yang tidak terlihat, saudara-saudara. Jadi the unseen things ini, hal-hal yang saudara tidak bisa lihat itu yang menciptakan realita yang nyata sebetulnya. Makanya iman itu penting sekali, saudara-saudara. Iman itu adalah membuat apa yang tidak kelihatan menjadi kelihatan sebetulnya. Tetapi kalau saudara hanya berfokus pada apa yang terlihat, saudara akan mengalami banyak goncangan. Realita yang Anda pilih, itu yang akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Poin kedua, saudara-saudara. Terus bagaimana praktisnya kita mengakui kehadiran Allah? Ya, poin kedua adalah bagaimana kita mengakui kehadiran Allah melalui ciptaannya. Roma 1:20 mengatakan begini, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Jadi apa yang tidak kelihatan dari Tuhan, yaitu kuasa dan keilahiannya, itu sebetulnya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Baik, ini pun kalimat ini agak sulit dimengerti. Saya akan coba cantumkan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Roma 1:20. Dikatakan begini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasanya yang abadi, sudah dapat difahami. Sudah lihat ya, sudah dapat dimengerti oleh manusia melalui semua yang diciptakan.
Jadi manusia sama sekali tidak punya alasan untuk membenarkan diri. Roma 19 ayat 2 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara-saudaraku, kalau kita tuh mau menemukan Allah, kalau kita itu pingin betul-betul melihat bukti nyata bahwa Allah itu hadir dan terlibat. Saudara lihatlah ke sekitar saudara. Allah memang pribadi yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi ia menyatakan dirinya melalui keajaiban dan keagungan alam semesta. Andaikan begini ya, kita suka bertamasya, kita suka pergi ke tempat di mana ada pemandangan alam yang indah. Dan setiap kali saya pergi dan kemudian melihat pemandangan sebuah gunung atau lautan yang terbentang, memandang satu pemandangan yang sangat menakjubkan gitu. Saya pribadi menyukai astronomi saudara-saudara dan saya suka sekali melihat foto-foto planet-planet gitu. Fotonya Jupiter, fotonya Saturnus ya. 2 planet yang paling cantik sebetulnya. Itu sudah ada foto-foto realnya saudara-saudara karena kita manusia sudah mengirimkan beberapa wahana ke sana gitu. Beberapa pesawat tanpa awak yang mengambil gambar-gambar yang luar biasa. Dan saya membayangkan, begitu kita melihat sebuah pemandangan yang begitu mengagumkan, apa yang terjadi? Hati kita tuh untuk sejenak, kita tuh bisa lupa dengan semua masalah kita. Ya enggak? Itu sebabnya kenapa kita suka berekreasi. Waktu kita datang ke, katakan ada beberapa orang yang misalnya ke Swiss gitu ya. Wah, melihat gunungan salju yang sangat spektakuler. Begitu kita melihat pemandangan itu berlama-lama ya. Untuk sejenak, kita tuh kayak melupakan semua masalah kita. Yang kedua, kita kemudian merasa diri kita begitu kecil. Dan yang ketiga, hati ini kayak ada satu luapan kayak kekaguman atau pengucapan syukur. Dan kita menikmati pemandangan itu dan tiba-tiba kita itu, bagi saya, pada saat kita itu ada di depan pemandangan itu, saudara-saudaraku, tidak ada orang punya pikiran jahat. Saya serius. Waktu kita tuh diliputi oleh kekaguman, ini ngomong ciptaan ya, waktu kita dibuat kagum dengan ciptaan Tuhan, tiba-tiba semua masalah, iri hati, kegelisahan, stres, masalahnya mungkin masih ada, belum selesai, tetapi kita tuh kayak lupa, kita tuh kayak bebas, kita tuh kayak terlepas dari semua itu dan kita masuk dalam sebuah realem, dalam sebuah realita yang berbeda, satu realita yang cuma diisi oleh kekaguman, oleh pengucapan syukur. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Hati manusia itu memang dirancang untuk larut dalam kekaguman dan syukur di hadapan kebesaran Allah. Itu rahasia bagaimana mengucap syukur dalam segala hal walaupun mengalami hal-hal buruk. Ini rahasianya. Kalau Anda berfokus hanya kepada masalah Anda, jadi gimana Pak Agus? Kalau saya misalnya ketabrak gitu, maksud saya mesti ngomong, oh puji Tuhan aku ditabrak. Tidak begitu saudara-saudaraku. Kalau saya kena COVID, kita mengatakan, oh puji Tuhan, terima kasih Tuhan aku kena COVID. Itu bukan mengucap syukur dalam segala hal. Itu ngaco saudara-saudara ya. Mengucap syukur itu landasannya apa? Saudara itu mengagumi Allah. Saudara mengagumi Tuhan dalam semua ciptaannya. Kita bangun pagi, kita bisa menghirup udara segar. Kita mendengar burung berkicau, kita melihat matahari terbit, kita apapun. Kita bisa melihat bahwa, Tuhan tuh hadir saudara-saudara. Saya pernah share bagaimana sih kita tahu Tuhan itu hadir? Itu gampang kok. Sama seperti kalau saya nih, Agus Lianto. Siapa saya? Saya Agus Lianto. Saudara tanya Agus Lianto di mana? Ini di sini. Saya lagi berbicara kepada saudara. Dan kemudian saya bisa menggerak-gerakkan tangan, mulut saya bergerak, saya keluar suara. Dan waktu tangan saya bergerak begini, apakah Agus Lianto di sini saudara-saudara? Kalau saudara mendekat dan saudara membedah tubuh saya, saudara mencari di mana si Agus itu, Anda tidak bisa menemukan saya. Anda bisa melihat tubuh saya, Anda bisa melihat wujud dari kepribadian saya, Anda bisa melihat bagaimana kehendak saya itu diwujudkan dalam tindakan. Tapi Anda tidak pernah bisa menemukan langsung pinpointing gitu. Ini loh, Agus itu di sini loh, di dalamnya ini loh. Saudara kalau membedah, membongkar semua tubuh saya, saudara tidak akan temukan saya sama sekali. Tapi saya ada di tubuh ini, saya nyata. Agus Liantonya sendiri tidak kelihatan saudara-saudara. Saudara tidak bisa melihat bentuknya Agus Lianto. Anda hanya bisa melihat tubuhnya, wajahnya saja. Begitu saya, Agus Lianto ini meninggalkan tubuh ini, maka tubuh ini akan berhenti bekerja, tubuh ini akan kaku, akan mati, dan pelan-pelan akan kembali menjadi debu.
Berarti tubuh ini sebetulnya bukan saya, saudara-saudara. Saya ini adalah sebuah entitas yang tidak nampak, yang sangat real, yang punya kehendak, punya keinginan, punya sifat, yang semuanya diwujudkan lewat tubuh ini. Jadi kalau saudara bisa melihat tubuh saya, saudara mengatakan, oh itu Agus Lianto. Betul, tetapi sekaligus juga tidak terlalu tepat. Begitu saya meninggalkan tubuh ini, saudara akan ketemu dengan jenazah saya. Saudara mungkin tidak akan mengatakan, oh itu Agus. Saudara akan mengatakan, oh itu jenazahnya Agus Lianto. Tapi Agus Liantonya sudah nggak di situ lagi. Tubuhnya ada, orangnya sudah tidak ada. Sama dengan Allah, saudara-saudaraku. Di mana Allah? Kita kalau mau tahu Allah di mana, lihatlah semua ciptaan di dunia ini yang bergerak, semua kehidupan, perputaran planet-planet, saudara-saudara, pergerakan alam semesta, cuaca. Saudara bisa melihat keajaiban demi keajaiban. Saudara bisa melihat bagaimana Allah itu memelihara ciptaannya, bagaimana burung-burung di udara yang tidak bekerja, tidak menabur, Tuhan pelihara. Saudara bisa melihat bagaimana anak-anak saudara bertumbuh dengan luar biasa. Semua itu menunjuk pada satu hal, yaitu bahwa Allah itu hadir, dia itu ada, dia terlibat, dan dia itu nyata, saudara-saudara. Memang kita tidak bisa ngomong, oke, saya kepingin melihat Allah. Saudara tidak akan temukan dia dengan cara seperti itu. Sama seperti saudara tidak mungkin temukan Agus Lianto dengan mencari di tubuh saya, tidak ada. Tapi saudara bisa tahu persis bahwa Agus Lianto itu ada di tubuh ini melalui apa? Melalui gerakan saya, melalui kata-kata saya, melalui semua yang saya lakukan secara jasmani ini. Saudara tahu pasti bahwa Agus Lianto itu hadir dalam tubuh ini. Sama seperti saudara melihat keindahan alam, saudara melihat keindahan, semua bentuk keindahan, seni, saudara melihat kreativitas, saudara melihat apapun di dunia ini. Kalau roh Allah itu meninggalkan planet bumi, maka planet ini dengan segera akan berhenti berputar. Semua hukum-hukum fisika akan berhenti. Dan semuanya kembali kepada ketiadaan. Itu yang akan terjadi, saudara-saudara. Kitab Ibrani 1 ayat yang ketiga kalau nggak salah mengatakan bahwa Kristus itu menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya. Jadi semua eksistensi ini ditopang oleh Sang Firman, saudara-saudara. Artinya kalau dia meninggalkan, dia memutuskan untuk sudah aku pergi dari dunia nih. Sama seperti saya harus meninggalkan tubuh ini, maka tubuhnya akan kembali menjadi debu. Dan kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi dari ketiadaan, saudara-saudaraku, meninggalkan bumi ini, meninggalkan alam semesta ini, semuanya akan kembali kepada ketiadaan, kekacauan itu. Jadi bagaimana kita bisa mengakui Allah, saudara-saudaraku? Lihatlah dan belajarlah untuk mengagumi. Belajarlah untuk memuji, menyembah, dan bersyukur atas segala yang indah yang Tuhan izinkan. Kalau hari ini saudara sedang sakit, hari ini saudara sedang mengalami masalah keuangan, hari ini saudara sedang masalah dengan keluarga, bagaimana mengucap syukur? Anda tidak mengucap syukur karena Anda mengalami masalah itu, tidak. Tapi Anda mengucap syukur karena Anda itu tinggal di dunianya Tuhan. Bahwa Allah itu hadir, dia terlibat. Di balik setiap masalah saudara, Allah itu tidak meninggalkan Anda. Anda itu tidak mungkin menjauh dari Tuhan. Mazmur 139 mengatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kita mungkin merasa Tuhan meninggalkan kita. Boleh saja. Kalau saudara hanya berfokus pada apa yang nampak, apa yang nyata, saudara seringkali akan merasa Tuhan tidak ada dan meninggalkan Anda. Tapi kalau Anda berfokus pada apa yang tidak kelihatan, pada firman Tuhan, pada janji Tuhan yang nyata itu, saudara akan menjumpai bahwa kalau engkau melihat dunia ini masih berputar, kalau saudara melihat bahwa burung itu masih terbang di udara, itu artinya Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Sesederhana itu. Pujian dan penyembahan itu tidak menghadirkan Allah, tetapi membuka mata kita terhadap realita kehadirannya. Seringkali dalam memuji menyembah kita tuh sepertinya menghadirkan Tuhan gitu ya. Ya mungkin kita merasa begitu, tetapi saya percaya bahwa bukan pujian penyembahan itu menghadirkan Allah, tetapi pada saat Anda memuji, bersyukur, berterima kasih, menyembah Dia, mata Anda itu terbuka gitu. Fokus Anda itu beralih dari apa yang nampak, berfokus kepada Allah ini. Dan begitu saudara mengarahkan hatimu sebentar saja kepada kebesaran Allah, somehow you can feel the presence of God. Tiba-tiba Anda merasa, iya Tuhan itu nyata. Dan sekali lagi dosa membuat mata kita tertutup dari realita yang kekal ini dan mengarahkan kita pada realita yang sementara. Yaitu kejahatan, bencana alam, dan seterusnya, saudara-saudara. Masalahnya adalah mana yang Anda pilih, mana yang Anda percaya. Ya kalau saudara memutuskan Tuhan,
Aku mau mengakui Engkau dalam segala sesuatu. Maka saudara bangun pagi, apa yang saudara lakukan? Saudara cari Tuhan. Itu bukan sekedar kayak kewajiban kayak kewajiban lah harus saat teduh. Enggak. Saudara akan menikmati semuanya. Saudara akan menikmati doa saudara akan menikmati pembacaan Alkitab saudara akan menikmati pujian penyembahan saudara. Dan semakin saudara mengarahkan diri saudara kepada pribadi yang tidak kelihatan ini, saudara makin lama akan makin jelas bahwa, hey, this is so real, saudara-saudara. Saya pribadi mengalami begitu luar biasa. Wujudnya apa sih? Apa yang dibilang mujizat itu sebetulnya apa? Yaitu dia. Bahwa pada saat kita tuh akhirnya bisa melihat apa yang tidak terlihat dan mempercayai sesuatu, saudara-saudara, maka kita akan menjumpai bahwa pekerjaan Allah itu sangat sering, saudara-saudara. Kita bisa mengalami berbagai keajaiban yang pemeliharaan yang luar biasa, sehingga kita betul-betul bisa sadar bahwa, hey, Allah itu betul-betul hadir. Gitu. Ini yang dialami oleh Yesus Kristus, rasul-rasul, semua orang kudus dalam perjanjian baru. Mereka mengalami ini, mereka menyadari berjalan tuh di dalam Dia gitu, kata firman Tuhan. Kita ini hidup, bergerak dan ada di dalam Allah, saudara-saudara. Sekali lagi, Allah tidak kelihatan. Tetapi apa yang tidak terlihat ini menentukan segalanya. Sebab itu mari kita belajar untuk mengakui Allah. Belajar untuk mengenali tangannya bekerja. Melalui apa? Melalui segala yang baik, segala yang indah dalam hidup Anda. Apa sih yang indah dalam hidupmu? Saya percaya ada. Selalu ada hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan. Sederhana sekali, saudara mungkin melihat sekuntum bunga, saudara melihat karya lukis, saudara melihat apapun yang indah, yang menggetarkan hati saudara. Itulah rasa kagum itu. Itu sebetulnya ciptaan Anda itu didesain untuk selalu mengagumi Allah, selalu mengagumi Sang Maha Kudus itu. Dan kalau saudara selalu dikuasai kekaguman kepada Allah seperti itu, mengucap syukur itu bukan sesuatu yang susah, saudara-saudaraku. Dalam segala perkara. Amen. Dan poin yang terakhir, bagaimana jika kita tidak mengakui Allah? Akibat jika tidak mengakui Allah. Roma 1 ayat 21-22. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Perhatikan. Karena kebenaran tentang Allah ini ketutup, saudara-saudara. Akhirnya walaupun mereka tuh harusnya bisa mengenali Allah, menjumpai Allah, ya, mereka tidak memuliakan atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, ini yang terjadi. Pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Kemudian ayat yang ke-28, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kegagalan untuk melihat realita yang sebenarnya tentang kehadiran Allah tidak hanya menghilangkan syukur, tetapi akan mendatangkan kesia-siaan, kebodohan, dan kegelapan. Ini sumber segala kejatuhan manusia. Ini yang membuat orang itu imannya tidak bisa tumbuh. Ini yang membuat orang Kristen itu jatuh bangun dalam dosa. Ini yang membuat kita tuh kehilangan visi. Ini yang membuat iman itu tidak bisa tidak kunjung dewasa, saudara-saudara. Jadi ini sumbernya. Kalau kita tidak mengakui Dia, kita gagal untuk melihat kehadiran Allah dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang terjadi? Pikiran kita menjadi gelap, menjadi sia-sia. Kita akan mencari kesenangan, kita akan menggantungkan harapan kepada kesia-siaan, kita menggantungkan harapan kepada uang, kita menggantungkan harapan kepada jabatan, kepada kuasa manusia. Kita tidak bisa melihat realita yang lain daripada itu. Dan cara pandang yang seperti ini, worldview yang berfokus hanya pada apa yang kelihatan, kasat mata, hanya akan membawa pada kebingungan dan amoralitas. Menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi bingung apa? Bingung, kok iman, janji Tuhan kok enggak cocok dengan kenyataan ya? Kita bingung, kenapa yang kita percaya kok enggak terjadi ya? Kita bingung, kenapa doa kok sulit ya? Semua kebingungan iman, saudara-saudaraku, terjadi karena apa? Karena kita tidak bisa atau tidak sadar, tidak mengakui Allah di dalam realita yang sebenarnya. Begitu saudara hanya memfokuskan diri sekali lagi. Kalau bagi Anda realita itu cuma yang bisa dipegang, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati dari tubuh Anda akan bingung, selalu bingung. Anda akan selalu khawatir, Anda akan selalu takut. Anda akan selalu kacau, Anda akan selalu dicobai. Hidup Anda akan menjadi kehidupan yang berkelok-kelok. Semuanya akan jadi sulit. Firman Tuhan menjadi satu tuntutan yang tidak masuk akal.
Ini yang dialami oleh banyak orang Kristen, saudara-saudaraku. Banyak sekali. Mereka percaya Tuhan, mereka mencari Tuhan, tapi mereka bingung. Akhirnya muncullah kata-kata itu. Iya Pak Agus, betul. Tapi tidak gampang. Tidak semudah itu. Ngomong enak. Dan segala macam, saudara-saudaraku. Sikap seperti itu muncul kenapa? Because we cannot see the ultimate reality. Kita tidak bisa melihat realita yang ultimate. Realita yang sebenarnya bahwa Allah itu nyata. Dia itu hadir, dia bekerja. Dan dia itu kepingin dicari, saudara-saudara. Di kitab Roma pasal 17, saya mungkin tidak bacakan ya. Dikatakan bahwa Allah itu ingin dicari, ingin dijamah. Kenapa sih? Kenapa Allah itu memutuskan untuk tidak terlihat, saudara-saudara? Bukankah lebih mudah kalau Allah itu menunjukkan dirinya, ya enggak? Ada banyak orang jadi ateis, ada banyak orang yang kemudian goncang imannya. Karena mereka berpikir bahwa tidak kelihatan itu sangat tidak nyata. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Allah memutuskan bekerja dengan cara-cara yang tidak terlihat? Kenapa tidak langsung saja? Saudara-saudaraku, untuk pribadi Allah, kalau Allah itu muncul secara fisik di hadapan saudara, pribadinya, maka kasih itu akan hilang. Anda tidak akan punya pilihan untuk mengasihi dia. Karena apa? Kalau Anda melihat Allah dengan mata, dengan seluruh kemuliaannya, Anda tidak punya pilihan untuk tidak percaya. Betul enggak? Anda tidak punya pilihan untuk menyembah dia. Anda dipaksa. Ya. Saat saudara melihat sosok Allah itu secara fisik, saudara kan mau, tidak mungkin saudara akan menolak dia. Begitu. Tanpa ruang untuk ragu, tanpa ruang untuk tidak percaya, kasih itu menjadi mustahil, saudara-saudara. Sekali lagi, tanpa ruang untuk tidak percaya, tanpa ruang untuk menolak, tanpa ada kesempatan untuk mencari yang lain, kasih itu menjadi mustahil. Itu sebabnya Allah itu kepingin dicari dan dia memilih bekerja dengan cara-cara yang tidak nampak. Supaya apa? Supaya Anda bisa memilih. Anda bisa memilih Tuhan, walaupun aku ini tidak ngerti, walaupun kenyataan yang kasat mata ini enggak sesuai, tapi aku tetap mencari Engkau, aku mengasihi Engkau, dan aku mengakui Engkau hadir, Engkau nyata dalam hidupku. Dan saudara melakukan semua kehidupan saudara mengarah pada realita itu. Anda hidup dalam kekudusan, menghormati dia, walaupun dia tidak nampak, walaupun hasil usaha Anda itu tidak langsung kelihatan, saudara-saudara. Tapi Anda percaya juga, walaupun Anda tidak melihat. Makanya Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. You still believe even you don't see anything. Itu adalah cinta sejati, saudara-saudara. Anda memutuskan untuk mengasihi dia. Dan Allah disenangkan oleh itu. Atau saudara memilih yang kedua. Oke, ya Tuhan ada, ya syukur. Tidak ada, ya tidak tahu lagi. Pokoknya yang penting yang kelihatan. Yang penting itu uang. Yang penting itu kekuasaan. Yang penting itu apa yang bisa dilihat mata. Yang penting aku kenyang hari ini. Yang penting makan enak. Yang penting hidup senang. Kalau itu yang saudara jadikan fokus, itu yang saudara kejar, Anda akan masuk dalam kebingungan, kegelapan, kesia-siaan. Anda akan menghabiskan hidup Anda diombang-ambingkan oleh hawa nafsu kian kemari, saudara-saudara. Biasakan diri kita untuk mengakui kehadiran Allah melalui keindahan dan kebaikan yang selalu ada di sekitar kita, terlepas dari apapun masalah yang terjadi. Saya ingin dorong setiap saudara, apapun kondisi Anda, lihatlah kehadiran Tuhan di sekitar saudara. Begitu saudara menyadari hal ini, semua firman Tuhan itu menjadi masuk akal. Semua perintah, semua kebenaran firman itu menjadi nyambung dengan realita itu, saudara-saudaraku. Ya, nggak nyambungnya itu dengan realita yang kelihatan. Tapi kalau saudara berfokus pada mengakui Allah dalam hidup saudara, maka saudara tiba-tiba akan menyadari mengucap syukur itu bukan cuma gampang, itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Begitu saudara mengarahkan diri pada realita ilahi ini, mengucap syukur itu tidak bisa direm, saudara-saudaraku. Sama seperti saudara melihat Niagara, saudara tidak usah diajari, ayo Niagara, ayo dikagumi gitu. Tidak perlu, saudara akan langsung, wow gitu. Kalau ada guide turis gitu ya, Niagara, dia tidak usah ngomong apa-apa. Semua turis akan langsung dikuasai oleh kekaguman itu. Tidak perlu diajari lagi, saudara-saudara. Malah tidak bisa direm. Bagi saya aneh sekali kemudian kalau kita memaksakan diri untuk mengagumi sebuah pemandangan yang indah. Kekaguman itu tidak bisa dipaksakan. Itu akan muncul dengan sendirinya.
Yang itu juga yang akan terjadi. Ucapan syukur, pujian, penyembahan, sukacita, doa. Itu kan muncul dari hati kita. Saat kita melihat dan menyadari dan mengakui kehadiran Allah yang nyata itu dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa yang kita lihat dengan iman, itu yang akan terjadi. Ada banyak orang Kristen hidupnya begitu berkelok-kelok. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, akui dia, temukan dia, maka dia akan meluruskan jalan saudara-saudara. Saya pribadi tidak terlalu percaya bahwa kehidupan Kristen itu harus sulit. No. Sulit itu ada perlunya, ada tujuannya. Tapi kalau saudara menjumpai bahwa sebagai Kristen kok aku ini kok banyak masalah tidak selesai-selesai ya. Hidupku ini kok kayak ontang-manting terombang-ambing. Coba cek hati saudara. Apakah saudara berfokus hanya kepada apa yang terlihat? Karena firman Tuhan berjanji, akui Tuhan, temukan dia dalam segala sesuatu. Maka Tuhan itu akan meluruskan jalan saudara. Apa sih meluruskan jalan? Artinya saudara bisa berjalan itu tanpa tersandung. Saudara bisa berjalan tanpa tergelincir. Jalan lurus itu bicara masalah jalan yang mungkin tidak selalu mudah. Tapi paling tidak saudara tahu apa yang akan terjadi dan saudara tidak perlu berjalan dalam kekhawatiran. Nanti ada apa? Nanti ada apa? Di depan ada apa ini? Kalau jalannya lurus, you can see. Anda bisa melihat bahwa Anda itu 100% aman bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, we are safe. Kita ini aman dalam naungan tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan kalau dalam hidup ini kami sulit sekali mengucap syukur. Kami bahkan membuat berbagai alasan untuk tidak taat kepada firman. Kami melihat, kami mengalami banyak kebingungan. Mengapa? Apa yang kami percaya itu sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu semua terjadi karena kami tidak mengakui Engkau. Tanpa sadar, kami lebih mempercayai realita yang sementara. Realita yang kelihatan. Kami jauh lebih mengandalkan yang itu daripada realita yang kekal. Tuhan, arahkan hati kami. Apa yang dapat dipahami oleh Allah, Engkau sudah menyatakannya kepada kami dengan begitu jelas. Apalagi kami yang hidup di zaman di mana Roh Kudus itu tinggal bersama dengan kami. Kami tidak bisa menyangkal sebetulnya bahwa Tuhan Allah kami itu ada, menyertai kami, melindungi kami, menopang kami, melingkupi kami, menjaga kami, memelihara kami, menyembuhkan kami. Kami tidak bisa sangkali itu. Tetapi keberdosaan kami sering menutupi kebenaran itu, menekan, suppressing that truth. Itu membuat sehingga walaupun kami mengalami Tuhan dengan banyak cara, tetap kami selalu berfokus pada apa yang nampak ini. Sehingga kami sering bingung, sering khawatir, sering ketakutan, sering curiga, dikuasai kecemasan dan lain sebagainya. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Bapa hamba berdoa, Roh Kudus, nyatakan, wahyukan kebenaran ini ya Tuhan. Bahwa kalau kami melihat alam semesta ini, kami melihat setiap pergerakan di planet ini, kami melihat burung di udara, kami melihat setiap bentuk kehidupan, iklim, cuaca. Planet ini adalah sebuah planet yang sangat dinamis sekali. Ajar kami untuk melihat bahwa Allah itu semua karena Allah itu hadir. Because you are here. Bumi ini milikmu. This is our Father's world. Dunia ini dunia Allahku. Dunia ini adalah dunia Allah Bapa kita. Dan dia hadir. Dia tidak meninggalkan kita. Walaupun iblis diberi kuasa yang terbatas di dunia ini. Tetapi pemilik dunia ini bukan iblis. Pemilik dunia itu engkau. Dan engkau sebagai pemilik dunia, engkau hadir, engkau terlibat di sekitar kami. Di dalam sorgamu, yaitu di dalam Uranus ini. Udara yang mengelilingi kami. Sehingga ya Tuhan, biarlah kami hidup selalu dalam rasa syukur. Kami hidup selalu dalam rasa aman. Kami hidup iman itu menjadi sesuatu yang natural bagi kami. Karena kami bisa melihat, merasakan, dan mengalami bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada, hadir, terlibat, bekerja secara dekat di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu yang hari-hari ini sedang berkesusahan. Mereka yang harus bergumul dengan berbagai masalah. Buka mata mereka untuk melihat bahwa yang menyertai kami semua itu jauh lebih kuat. Bahwa dalam diri kami ada roh yang jauh lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini. Bahwa penyertaan Tuhan itu sangat nyata. Buka mata iman mereka. Sehingga mereka bisa lepas dari kekhawatiran dan sebagai hasilnya mereka memilih untuk percaya
dan makin bergantung kepadamu. Dan Allah Tuhan, Engkau tidak pernah mengkhianati kami. Engkau akan menjaga kemuliaan-Mu dengan menempati setiap janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba berserah pesan ini Tuhan, biarlah pesan ini sampai kepada hati yang peka, diurapi oleh Roh Kudus, sehingga mengubah paradigma kami tentang Engkau. Akuilah Tuhan dalam segala laku-Mu, maka Ia akan meluruskan segala jalan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you all. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Bapa, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan dan izinkan firman Tuhan itu terus melekat dalam hati kita. Kita bergantung pada firman Tuhan. Mari saya ajak semua Bapak Ibu semua kita mengakhiri ibadah. Kalau Bapak Ibu berkesempatan bisa berdiri, kita berdiri. Mari dimanapun kau ada kita berdiri dan kita akan bersama-sama mengakhiri dengan sukacita. Biar sorak kemenangan terjadi di rumah kita masing-masing. Tuhan terima kasih. Saat ini kami mengucap syukur. Biar firman-Mu yang sudah ditaburkan bertumbuh dalam hati setiap kami. Bukan hanya bertumbuh tapi menghasilkan buah berlipat kali ganda. Mendoakan jemaat-Mu dimanapun berada yang mengikuti ibadah online hari ini. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alirkan kekuatan surgawi mendatangi setiap kami. Kami berdoa untuk rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa untuk pekerjaan. Kami berdoa untuk kesehatan. Kami berdoa untuk pendidikan. Bapa, Engkau Allah yang baik. Mendoakan saat ini. Kiranya Tuhan setiap kami mengalami masa-masa kelegaan. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya berkat yang terbaik daripada Allah Bapa berlimpah atas kehidupan setiap kita. Ia memancarkan wajahnya, menyinari kita dari wajahnya, dan memberi kita damai sejahtera. Dan kasih daripada Kristus Yesus meluap dalam hati setiap kita. Dan Roh Kudus diberikannya menyertai kita selama-lamanya, menguatkan, meneguhkan sampai Kristus datang kedua kali dan penuh kejayaan dan kemuliaan. Dan terimalah dengan iman, diberkatilah pekerjaanmu. Apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan menandai dengan keberhasilan. Tuhan menolong pekerjaanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan juga memberkati studimu, Tuhan anugerahkan kesehatan dalam kehidupanmu. Semua doa berkat termeterai atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu.
buka hatimu, buka tanganmu. Engkau ku sembah, Bapa yang mulia, oh, seumur hidup. Di rumah sama-sama katakan, lupakan yang lain. Katakan, engkau ku sembah. Engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Oh, kau ku sembah, engkau ku sembah, kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Oh, engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Mari sembah engkau yang di rumah. Haleluya. Angkat suaramu kepada Dia, Kau layak Tuhan. Terima sembah kami. Berjumpa dengan Engkau Tuhan, membuat kehidupan kami berubah. Haleluya. Mari semua kita angkat hati kita, Engkau bersembah. Haleluya. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur. Sekali lagi, haleluya. Engkau ku sembah, engkau ku sembah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Yesus. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Ku mau menyembah-Mu. Katakan dari hatimu kepada Dia, seumur hidup. Seumur hidupku, aku mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah, elu-elu Dia, puja dan puji buat Allah kita yang besar, Allah yang luar biasa, pribadi yang satu-satunya menerima hormat, pujian, dan layak terima semua persembahan kami.